Kamu RPL berapa? Hmm? RPL berapa kelasnya? Udah tahu belum? Maksudnya Kan ada kelasnya kayak RPL 1, RPL 2, RPL 3 gitu. ICP? Oh iya deh, kamu ICP ya, tapi jurusan RPL. Bener kan? Iya. Oh, cuma satu kelas. Iya. Oh iya deh, lupa kamu ICP ya. Keren, keren. Oke, nah itu yang di filter. Coba kalau dibuka yang Hasilnya caranya, Heeh. Caranya itu kamu download dulu filenya. sudah. Sudah, terus dibuka ke folder itu, di foldernya, gambar folder diklik. Bentar. Nah, kamu klik kanan Open with Visual Studio Code. Ada nggak Open with, nah itu. Jadi perbedaannya kemarin tuh ternyata kita lupa belum eh nambahin CSS yang gunanya itu untuk menyembunyikan. Nah, itu yang sembunyi display none. Coba ke CSS dulu biar Miss jelasin perbedaannya sama yang sebelumnya. Jadi sama aja ya, cuma kemarin itu kita miss CSS-nya yang sembunyi itu. Coba scroll ke bawah lagi, yang paling akhir. CSS paling akhir. Nah, sembunyi display none itu digunakan ketika kita mau menyembunyikan file apa project-project yang nggak mau kita tampilin kayak gitu. Nah, kalau kodenya masih sama sih, cuma miss di bagian itu aja. Kalau gitu kalau gitu ini boleh aku copy. Boleh coba copy ke tugas akhir sama dicek JavaScript-nya ya. Terus dicek JavaScript-nya. Nah, kartu itu harusnya sembunyi ya. Yang Mari kita lihat ini dulu. mm, yang di tadi belum diganti. Harusnya kartunya diganti ke sembunyi gitu. Karena kan kamu pakai CSS-nya sembunyi ya. Nah, yang add kartu sama remove kartu itu diganti sembunyi yang baris 118. 118. Ini Hmm. diganti sama sembunyi. Ya, sembunyi nama CSS-nya. Satunya juga. Terus bentar. Item. Belum bisa ya? Masih ada yang belum sesuai. Coba dicek dulu. Ini yang punya Diki. Itu kan Letport dokumen. Coba dari ininya dulu. Dari
HTML-nya. Miss mau cek HTML-nya. Yang mana yang paling bawah ini? Yang bagian proyek galeri. Oke, kelasnya PRJ, D3 sama program. Oke, jadi ada yang filter untuk D3. Ini data kategorinya D3, program. Nah, ini dibuat apa ini kartu sembunyi, ini disamain aja kartu sama kartu. Karena sembunyiinnya pakai Kayak gini. CSS. Iya, kartu sama kartu. Oke, coba scroll ke JavaScript-nya sekarang. Miss cek ulang. Let port, nama kamu kan port ya. Let port, dokumen, Queter, selector by ID. Nah, ini pakai kelasnya, ganti kartu. Titik kartu. Oke, terus let kategori 3D namanya. Oke, sama dengan D3 dataset titik kategori. If kategori D3 sama dengan kategori D3 class list remove sembunyi. Oke, coba dijalankan. Nah, udah bisa ya. Tapi di awal itu kan dia nampilin semua ya, Diki ya. Kalau kamu pertama kali reload, bener nggak? Iya. Pertama kali reload itu kan nampilin semua. Nah, itu biar langsung manggil fungsi sebelum kita klik, kamu harus nambahin kode manggil fungsinya di luar. Kalau aku sih nggak apa-apa kayak gini aja. Kayak gitu aja. Baru Iya. setelah dipencet dia ngefilter gitu. Iya. Oke. Oke, kalau gitu berarti itu udah betul. Berarti kurang apa ini? Udah ada nama tentang aku. Oke, proyek galeri. Nama yang kurang, halo udah. Ini ya. Apa itu? Aku Kepikiran pingin nambahin apa? kan ini kan nanti ini sendiri gitu kan. Rencananya yang lainnya itu nggak bisa didapat kalau belum neken salah satu tombol gitu. Halo, nama aku di Indra. Bolehkah aku tahu? Maksudnya gimana? Contoh nih, bolehkah aku tahu namamu kalau Miss pencet yes? Apa yang terjadi? Ya Miss harus ngisi nama. Habis Heeh. itu ya lanjut bisa ngeliat yang lain. Tapi Tapi kalau kalau Miss pencet no, bakal diulang. oh jadi tampilan pertama ini tentang aku proyek galeri itu nggak ada kosong. Hmm. Hmm. Tapi karena di atas kamu udah ada home, project, skill, sama kontak, takutnya orang bingung sih, karena biasanya portofolio itu langsung kayak nampilin gitu, nampilin keseluruhan landing page gitu. Hmm. Kalau saran Miss harus tetap kayak ini mungkin buat data kamu aja untuk tahu siapa aja yang ngunjungin gitu boleh. Tapi kalau kayak gitu jadinya yang home, project, skill, sama kontak nanti kurang kurang cocok sih kalau menurut Miss ya. Jadi saran Miss tetap kayak gini dan kurang kontak ya. Nama kan home-nya udah, project udah, skill sama kontak berarti ya. Iya. Oke. Nah, kontaknya itu kalau di Miss kan pakai Google Form. Bukan Google Form, maksudnya pakai form. Kayak let's connect gitu. Kalau kamu nanti info kontak aja atau gimana? Iya info kontak aja sih rencananya. Oke, mungkin bisa tambahin kayak button untuk nge-refer kayak ke WhatsApp kamu, ke kontak kamu gitu. Jadi
tetap ada actionnya. Kalau klik itu bisa langsung ke kontak kamu atau ke email gitu juga boleh. Caranya untuk ngelakuin itu gimana? Kalau untuk bisa nanti di button kita kasih action. Kamu mau action buka email, itu nanti di actionnya kita open email. Kalau kamu buka WA, itu pakai link biasa kayak di URL A gitu. Jadi bikin tombol terus dikasih action gitu. Gampang kok kalau itu. Jadi mungkin kamu bisa lanjutin ke skill dulu, terus nanti yang kontak Miss bantu. Kembali ke HTML-nya, bikin section baru. Hmm. H1 H1 adalah oh ya Ini bikin kontak dulu atau skill dulu? Kalau di oh ya salah maaf lupa. iya skill dulu. sekarang tinggal nambahin kontak dia. Oh tunggu, Skill isi sih, skill tapi ya harus skill lupa aku. habis itu nanti bikin section baru, bikin kontak. Oke. Berarti ini dibikin sama seperti ini saja. ULLE.
Bisa kayak contoh, kan kamu udah bisa Python gitu ya. Kamu bisa Python programming. Terus terus habis itu web development gitu. Sama kalau 3D kamu pakai apa? AutoCAD Iya, atau ya kamu bisa kayak 3D AutoCAD berapa persen gitu boleh. sudah. Oke, habis itu bikin section baru yang Tunggu aku kontak. lihat dulu. Boleh? Hmm. Oh ya, sekarang kita, kalau menurutku bisa juga kita Ctrl C, ntar Ctrl V. Miss, kalau mau nginin untuk email gimana itu?
Kalau untuk email, kamu bikinnya tombol, Hmm. button, Tunggu, button di dalam LI bisa kah? bisa. Tapi LI-nya jadi nggak berfungsi sih. Kan LI itu gunanya untuk tulis ke bawah kan. Jadi kalau kalau ada button ya bisa aja. Gak apa-apa kamu coba dulu. Nanti kalau tampilannya nggak sesuai, baru diganti. Terus bikin A kayak gini. Kayak gimana? Bikin A href, Di sini ya. terus di luarnya button. Kayak gini. Email dot contohnya itu email kamu. Tunggu, di luar itu berarti di sini kah? Tetap di dalam button, di sebelum tulisan email. Sini kan? Heeh, ke kananin. Kan itu di dalam tag button ya. Jadi ini di tengah-tengah tag buttonnya. Kayak gini kah? Di sini, Diki. Emailnya kamu hapus tulisan emailnya. Nah, di tengah tulisan email itu. Nah, di situ. Hah? Itu diganti alamat email kamu. Jadi emailnya langsung kayak contoh diki@gmail.com atau apa gitu. Oh, kayak gini. Betul, kayak gitu. Setelah itu Tutupnya jangan lupa. kirim email. Boleh. Ini Itu A-nya juga butuh tah? tutupnya tutup. Ini ada typo nanti dibenerin ya. Apa? Href A-nya nggak usah langsung Iya, iya. href gitu. Href. Kayak gini kah, Miss? Betul. Siapa? Bisa nih? Klik. Buka ke email. Nah, itu harus kalau ke Chrome nanti kayak
Kalau kamu punya Gmail, itu langsung buka Gmail harusnya. Diklik. Ada yang aneh. Gak bisa ya? Itu mail tuh Muhammad Diaul Haq. Kayaknya karena coba di itu kayaknya karena nggak ada mailnya sih. Tapi kalau tadi kan harus kayak milih gitu ya. Kalau tadi kamu milih Outlook, itu akan langsung kebuka ke Outlook. Nah, sebentar tak coba dulu. Boleh? Hmm, Kayaknya itu masih nge-change. Gak apa dikit itu kayaknya masih nge-change memorinya. Tapi kalau nanti dibuka di Miss bisa kok. Kalau Oke. dibuka di yang lain. Sekarang kita lanjut. Ini Hmm, setelah itu Mau kasih apa di kontaknya? nomor nomor HP. Boleh? Jadi ini langsung tak tulis nomor HP atau gimana? Kamu bisa pakai button kayak kontak me on WhatsApp gitu boleh sih. Jadi button lagi. Heeh, button lagi. Apakah juga harus pakai Ahref lagi? Kalau untuk ke WhatsApp, iya pakai Href. Pokoknya yang ngelink ke sesuatu, membuka sesuatu itu pasti pakai Href lagi. Cuma beda isinya aja. Terus milestone-nya itu diganti Href. Bentar, bentar. Oke. Apa tadi? Mm-mm. Ini diganti Ya, diganti https titik dua strip wa.me https titik dua titik dua garis miring garis miring wa titik me wa titik me titik me garis miring garis miring 62. 62. Nah, habis itu isi nomor kamu.
Ini. Mm-mm. Kirim emailnya diganti, hubungi lewat WA, sama ini buttonnya kedouble ya, harusnya satu aja. Hmm. Yang ini button-button. Nah, ini harusnya buka A, harusnya garis miring A. Garis miring, terus A. Ah, Nah, itu. Yang atas juga. apa tadi ini? Bisa kayak hubungi lewat WA, hubungi aku lewat WA, atau kalau Miss chat kami di WhatsApp gitu. Sudah. Oke, udah selesai, boleh dicoba. Kamu udah dapet email Telkom belum? Maksud? Nanti kamu akan dapet, kayaknya waktu MPLS mungkin. Nanti kamu dapet email khusus Telkom gitu. Jadi kayak Diki at Telkom School Malang SCH gitu. Kalau aku sudah bikin email untuk aku aku itu kan harus pakai email baru lagi kalau mau daftar ke untuk yang lainnya. Aku bikin email namanya apa itu, email apa itu, diaulhak dot apa gitu kalau nggak salah. Hmm. Awalnya mau pakai itu sih untuk sekolah, tapi kalau harus kalau malah pakai itu kayaknya agak ribet. Nanti jadi kayak itu buat ngakses LMS gitu sama absen kayak gitu. Hmm. Jadi dapat sekolah yang dapat terus kayak free free memory gitu kan kalau email biasa gmail.com 15 giga ya. Kalau pakai Telkom SCH.id itu kayak nggak ada limitnya karena premium. Coba dipencet hubungi lewat WA. Ini gini. Mm, tuh. Kalau mau ke tab baru itu dikasih targetnya di underscore blank. Jadi pas kamu ngeklik dia bukanya ke tab baru. Gimana gimana gimana? Di setelah buka tutup petik tutup ini di spasi tambahin target, Masih. target sama Target. dengan itu underscore blank. Jadi itu digunakan ketika kamu pengen halamannya itu dibuka di tab yang baru. Jadi Oke. gunanya target underscore blank. Sekarang waktunya. Masih CSS. Iya, button-buttonnya masih basic. Ya, kalau ada button yang kamu pengen kamu samain, kamu bisa kasih kelas yang sama. Kayak desainnya kamu pengen samain, bisa kasih kelas yang sama namanya. Ada semuanya jadi sama. Yang email jadi aneh. Warnanya ya, kalau itu colornya jangan lupa diganti sama dark mode-nya kayaknya harus beda. Kalau yang waktu light mode oke sih, yang dark mode yang nyaru. Ini. Kalau light mode masih bagus, dark mode yang agak nyaru. Jadi ini mau dijadiin warna lain satu gitu tuh. Oke. Berarti ini kan, tunggu. Berarti light mode nah. Mm-mm. Berarti ini tak tulis button sama Mm-mm. button light mode gitu. Yang mau kamu ganti light mode-nya atau Aku sih kepikirannya
kan nanti warnanya harus diganti. Mm-mm. Jadi paling di sini button, habis itu titik light strip mode Mm-mm. kurang-kurangan ini. Nah, Background color. background colornya tetap pakai yang ini karena kan tadi Miss bilang ini bagus untuk light mode-nya. Mm-mm. Ini juga sama. Colornya putih. Tapi berarti kan ini harus diganti. Kalau ini gampang lah jadi hitam. Boleh. Tapi ini yang kalau kataku agak sulit. Tunggu. Bentar. Apa ya yang biar background kamu warnanya kan biru-biru tua gitu ya? Hijau atau biru ya? Kalau aku sih tak kepikirannya pakai reverse colornya. Kemarin reverse colornya itu terang sih, yang oranye itu. Masa sih? Reverse colornya. Mari kita tanya dulu chat GPT. Coba, boleh. GPT. Pertama kita copy dulu. Oke. Kayaknya hasilnya bukan bukan oranye deh. Nggak ke kuning ya? Iya. Lumayan juga sih tapi kalau kataku. Boleh. Bagaimana menurut Miss? Pertama kalau menurut saya Kalau ini butuh dikasih jarak dulu antar ini supaya mm, lebih kelihatan. Aduh, kok nggak berubah ya? yang di light mode-nya. Iya. Oh, jadi coba yang ini. Udah diganti background color, button, light mode, tadi light mode. Oh, di ininya belum ditambahin di Di chat JavaScript-nya. di mana itu? Nah, itu. Light mode. Nah, itu kan dokumen titik, bentar, itu dokumen titik body class list. Dokumen body class list. Let if Jadi ini content. harus tak tulisi body dulu kah? Bentar. Miss dokumen body class list toggle light mode. If mode. Kan itu untuk ganti teks kontak ya. Hmm, coba ke atas ke CSS-nya. Body light mode-nya Semuanya. kan body light mode button. Iya, harus ditambahin button di JavaScript-nya. Hah? Scroll ke bawah. Nah, itu kan ada dokumen body class list toggle light mode. Let mode T sama dengan
Bentar, coba cek. Itu mode T-nya untuk apa kemarin? The document body present. Jadi ini bagaimana, Miss? Sebentar, Miss mencari cara yang tersimpel. Kamu bisa nambahin aja di situ button titik like mode. Oh, harus ada bodinya. Coba scroll ke atas. Itu kenapa aku tadi nanya? Kan ada body sudah ya, like mode terus Iya, jadi gini nulis kayaknya. cara cara Hmm, nulis CSS-nya itu body titik like mode. ya kayaknya aku sudah ngerti. Berarti ini spasi ya? Yang di sini spasi button. Kayak gini. Heeh. Yes. Sekarang tinggal bagian ini. Ini harus dijarakin dikit. Apa itu cara untuk memberi jarak antar itu di bawah itu gimana itu, Mas? Pakai margin, tambahin margin. Kamu mau tampilannya atas bawah atau kanan kiri? Kalau kanan kiri dijadiin flag. Nah, nggak usah sih. Atas bawah bagus. Margin. Dadah. Oke. Kita mulai finalisasi dari nav ya. Kita cek di nav. Kalau di nav ada yang mau diperbaiki? Ini kan navnya mau supaya dia itu kalau itu kan pindah ke ininya kan. Kayaknya Mm-mm. saat ini belum bisa tuh. Itu karena belum ada apanya. Ingat gak cara biar dia Eh, hashtag apanya kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi tiap section itu harus udah ada hashtagnya. Kayak kamu mau ngarahin ke mana section
kelas kan ada yang pertama apa ID home. Nah, itu kan kamu udah punya ya. Tinggal di refs aja sih. Di sininya kan Di bagian li-nya satu persatu dikasih href di dalam sini atau di di home-nya? situ. Heeh. Di Jadi home-nya. home-nya nanti di tengah-tengah A-nya. A spasi. Oh ya, gini dulu kan. Mm-mm. Spasi hashtag berarti home ya. Ini yang di hashtag berarti kelasnya kan? ID-nya. Oh, ID. Sebentar. Yang pertama satu ID home. Bener. Begini. Ya, betul. Terus ditutup tulisan. Nah, di tengah situ tulisannya. Sama juga yang project, skill, sama kontak. Hashtag tada Oke, udah bisa? sudah bisa. Klik. Nice. Itu karena ada A-nya ya. Jadi kamu bisa tambahin di CSS kayak bisa lihat kan semua A yang kamu punya ada ungunya karena defaultnya emang URL itu ungu. Jadi kamu bisa ganti kayak A nanti colornya apa white atau apa kayak gitu. Hmm,
Sama ini, kita kan ketemu lagi besok ya. Kamu nyiapin aset-aset itu kayak gambar proyek kamu, atau mungkin ada icon yang mau kamu tampilin, atau ada sesuatu yang kamu mau tampilin juga. Oke, Miss. Oke, ini mau dilanjutin dulu atau kita lanjut besok? Kamu bisa ngumpulin aset-aset dulu. Mungkin dilanjutin besok, Miss. Oke, jadi besok kita mulai. Diki udah naruh gambar-gambar yang mau digunakan di folder yang sama ya. Kamu bisa kasih tambahan folder image atau aset gitu biar lebih rapi nggak apa-apa. Yang penting ada di folder yang sama tempat Diki naruh kode atau file tugas akhir ini. Miss. Kalau Mm-mm. misalnya dia itu bukan PNG, kayak misalnya pakai PDF, itu apakah bisa? Bisa, tapi nanti itu caranya aja yang beda. Kalau IMG gitu kayak PNG kan pakainya IMG. Nah, kalau PDF itu pakainya nanti kode embed gitu. Tagnya embed namanya. Tapi Oke, tetap bisa. oke. Eh, Ada lagi? Tidak. Oke, jadi kalau nanti ada PDF yang mau kamu masukin juga bisa ya. Yang penting ditaruh di folder yang sama aja biar nanti gampang manggilnya. Terus kalau feedback dari Miss, dari segi tampilan, coba scroll ke atas dulu. Dari navnya udah bagus sih ya, Miss suka ada mungkin kayaknya margin atasnya perlu ditambah lagi sih biar nggak terlalu mepet banget sama garis atas. Jadi mungkin tambahin 5 px biar dia agak ke bawah biar lebih enak dilihat. Terus pasti warnanya ya, itu kan masih warna default. Kamu bisa ganti warna. Terus sama nanti kan ada halo, namaku Diki, ini adalah portofolioku, boleh aku tahu namamu? Yes or no, ini udah oke, cuma kurang besar aja. Sama di kanan sini, biar nggak kosong banget, kamu bisa tambahin kayak gambar ilustrasi yang kayak nggak harus foto kamu asli, tapi kalau foto kamu asli juga boleh. Tapi biasanya sih orang-orang kayak ilustrasi gitu ya, yang gambarin kalau kamu programmer atau 3D kayak gitu. Terus nanti tentang akunya ini juga perlu dimodif lagi apa aja yang perlu kamu tampilin. Bisa jadi card-card atau biar nggak polos gitu. Kalau proyek galeri, coba scroll proyek galeri. Mungkin nanti akan ini ya, akan berupa card-card tampilan ada yang gambar atau PDF. Iya, Terus rencananya kayaknya mau tak bikin gitu. mungkin bisa dibuat center aja sih ini. Nanti lebih bagusnya. Jadi ke tengah gitu. Gitu, kalau skillnya ya nanti perlu didetailin lagi, perlu mungkin ada icon Python, terus ada icon web, ada icon AutoCAD, kayak gitu biar variatif. Oke, Oke. Oke, itu aja sih saran dari Miss. Nanti Diki bisa lanjut persiapin asetnya.